Cerita Daniel Mananta rela batalkan lari maraton di luar negeri gegara pekerjaan. Presenter Daniel Mananta bersyukur ia belum pernah mengalami cedera selama mengikuti lari maraton mayor dunia. Namun ia mengaku pernah batal mengikuti maraton gara-gara lebih memilih bekerja. Maratonnya, siapapun mereka jadwalnya gitu, tetap to be more active. To be more active. Yes. Okay. Tapi melihat dari tren running di Indonesia ini gimana Mbak Nin? Wah, sampai hari ini lah ya. kalau kita lihat tuh more than 150 race dalam sampai sekarang 1 November. Jadi memang ini udah menjadi salah satu cabang olahraga yang memang diminati gitu ya. Karena secara aplikasinya bisa dimulai pelan-pelan gitu latihan dari level paling bawah sampai akhirnya mungkin ambil nih dan sebulan ambil gitu. Sebenarnya di ujung untuk kita coba mungkin nge-challenge diri sendiri untuk ikutan race. Oke. Speaking of ambil dan ikutan race, gue langsung melihat namanya ke sini. Ada Felix Raslani. Itu yang kedua. Ambil ikutan race juga. Ini Felix Raslani, by the way, kalau saya dengar kita, mungkin lu udah muncul gede banget di layar sini. Kita berasa kayak di film Power Ranger gitu ya, ada buka beli gitu di kita. Ini lu ekspresi apapun kita bisa melihat. Gue cuma pengen kasih tau aja, please be mindful about it. Yes. Jadi udah beneran bisa berhasil. Sudah pernah sih sama Mary kasih jempol kan kalau misalnya lu udah kita kan? Kalau beneran masih follow kan? Iya. Amin. Sudah beneran. Oke. Tapi by the way sebelum kita tanya soal Anda, kita kasih teman dulu yang baru pulang dari New York Marathon 2023 kemarin. How was New York? New York challenging banget. Jadi sebenarnya gue mempunyai target 3 jam 30-an untuk menyelesaikan maraton. Tapi sayangnya karena tanjakannya akhirnya gue jadi lebih lambat 20 menit. Sehingga akhirnya tadinya 3 jam 51 di New York Marathon. Dan itu apa ya? Kecewa sih, kecewa. Tapi dia menyelesaikan bangga juga udah menyelesaikan sebulan New York Marathon dan bisa finish strong gitu. Tapi gue bersyukur banget karena gue mungkin race pertama kalinya banget yang pakai sepatu yang benar cocok banget sama gue sama kaki gue. Kayak kaki gue itu dimanjain banget. Jadi gue pakai New Balance yang Fuel Cell Supercom Alien V3, right? Dan di situ jujur ya, gue baru beli hari Jumatnya di Expo pas lagi ngambil race pack. Gue beli di situ dan gue belum nyobain lagi. Tapi ketika gue nyobain beberapa kali, gue langsung tahu ini gue bisa pakai. Ini gue bisa langsung pakai tanpa gue harus kayak nyobain lagi gitu. Karena nyaman banget sehingga pas lagi race day itu pertama kali gue pakai sepatu tersebut dan langsung melesat sampai akhirnya bisa menyelesaikan maraton di bawah 4 jam. Jadi maksud gue enak banget bagi kalian yang mungkin emang serius lari misalnya nanti di CFD lo pengen juga lari pakai si Fuel Cell Supercom ini, lo cobain deh. Ini apa ya, kastanya itu udah kayak lebih tinggi daripada satu orang lain. Kalau coba ya soalnya so good. Testimoni real dari seorang Daniel Mananta. Tapi by the way soal olahraga lari, kenapa lo pilih olahraga lari untuk menjadikan sebagai part of your lifestyle? Jadi pertama kali banget di tahun 2016 itu gue sempat baca sebuah artikel karena gue saat itu lagi aktif banget di bisnis gue di Bank Indonesia dan gue sempat baca artikel tentang kenapa banyak CEO sukses melakukan maraton. Oh iya, udah aman, ya. Kedengeran Femi. Oke. Dan kenapa banyak CEO sukses melakukan maraton? Dan di situ di artikel itu ada beberapa poin-poinnya. Dan gue ngerasa yaudah untuk gue nyobain, yaudah gue cobain deh menantang diri gue untuk maraton karena gue pengen banget jadi CEO sukses di sebuah bisnis gue. Akhirnya resolusi tahun 2002, tahun 2016
maraton race-nya itu sesuatu yang luar biasa. Tapi proses menuju ke race day tersebut, trainingnya setiap hari lo harus bangun pagi untuk latihan lari. Lo kayak banyak mengalahkan diri lo ketika mungkin hari ini gue berikatnya kalinya. Enggak bisa kayak gitu, harus lari. Ketika lo harus menyelesaikan PR dari coach 1 minggu, lo harus 100 km larinya. Hidupnya lo gak bisa, no, you can do it. Lo ngalahin mental lo terus-terusan. Akhirnya bukan cuma di lari aja gue berhasil mengalahkan mental tersebut. Ketika di bisnis, ketika di dunia entertainment, ketika gue merasa gue gak bisa, ketika gue mulai membandingkan diri gue sama orang lain, itu gue langsung kayak mikir di mental gue, gue bisa cobain dulu aja. You know what? Itu dia sesuai banget sama tagline kita itu sekarang, dimana mungkin orang-orang lain mempunyai cara sendiri, tapi gue juga punya cara gue sendiri. Dan saya Ramai. Tepuk tangan dulu buat Daniel Mananta. Saya menjadi saksi bagaimana Mas Daniel kebut-kebutan di track untuk menyelesaikan speed sesi on course ya. Oke, kita langsung ke bintang tamu yang berikutnya, ke Randy Rosa dan Feby Rasan. Feby, dengarkan ya, kasih jempol lagi boleh. Oke, Feby aku mau tanya lo, kemarin Feby juga habis race fighting kalau nggak salah 25 menit sekian. Gila, tepuk tangan dong buat Feby Rasan itu, performanya juga nggak kalah luar biasa. Feby kalau boleh tanya nih ya, ini kan Feby kegiatannya kan banyak banget gitu ya. Bagaimana Feby mengimbangi kegiatan sehari-hari dengan menyempatkan olahraga dan menjadikan olahraga ini sebagai part of your lifestyle? Gimana Feby? Gimana soalnya berulang? Diulang lagi? Oke, boleh. Bagaimana Feby mengimbangi kegiatan dengan berolahraga dan memilih olahraga lari sebagai bagian dari gaya hidupnya Feby? Silakan. Mengimbangi kegiatan aku sama olahraga, aku sih membuat olahraga menjadi salah satu bagian dari hidup aku. Jadi itu udah sebenarnya lagi harus dilakukan. Jadi kegiatan yang lain lumayan mengikuti olahraga aku ya. Jadi misalnya aku bagi-bagi ada lari, aku bakalan bilang sama orang schedule syuting aku nggak bisa, aku belajar lari dulu. Jadi aku mulai bisa berkegiatan di jam 10 ya. Dan kalau misalnya untuk olahraga lari, kenapa aku memilih olahraga lari? Sebenarnya aku dari awal mau enjoy, aku suka lari dari dulu, tapi nggak pernah ikutan maraton dan nggak pernah serius. Jadi larinya tuh yang kilo, karena menurut aku lari adalah sport yang paling gampang, olahraga yang paling gampang, semua orang punya skill lari. Oke. Kalau manfaatnya selain sehat lah gitu, yang didapat apa? Lari terus, tapi kalau sekarang karena aku juga sibuk, jadi aku tuh susah buat ngatur waktu. Misalnya mau olahraga, ada harus di gym sambil jajan sama pipi, atau misalnya sport yang kayak tenis itu kan harus jajan sama pelatih, jajan sama teman, bikin tempat latihan. Itu menurut aku nggak bisa mulai seperti itu. Nah, kalau lari, aku tuh kemana-mana harus bergelar hari, jadi dimanapun aku berada, aku sudah dimanapun lari ya lari. Oke. Oke. Berarti manfaatnya seperti itu, dan intinya kerjaan jangan sampai ganggu lari ya kan. Kalau dulu kan berarti kan kalau kamu bilang lari jangan sampai ganggu kerjaan, kalau udah aktif lari berarti lari jangan sampai ganggu kerjaan, gitu ya Feby ya. Iya betul. Oke. Tentang dulu buat Feby dong. Ya. Tapi Feby ini gue tahu dia itu kalau misalnya lagi nunggu syuting, kan kita kalau misalnya syuting itu kan sering banget nunggu gitu ya. Dia sering banget kayak cuma pakai sepatu lari langsung lari aja, udah untuk nyelesain program dari coachnya dia. Makanya kemarin di Chicago Marathon dia bisa 20 menit ya dari itu. Dedikasi dia itu buat kemenangan. Boleh tahu Feby berapa kemarin personal best di
Itu yang dirasakan oleh Daniel dan juga Feby ya. Nah, kalau Christoph gimana nih? Cerita Daniel Mananta rela batalkan lari maraton di luar negeri gegara pekerjaan. Presenter Daniel Mananta bersyukur ia belum pernah mengalami cedera selama mengikuti lari maraton mayor dunia. Namun ia mengaku pernah batal mengikuti maraton gara-gara lebih memilih bekerja. Maratonnya, siapapun yang ada di dalamnya, gitu. Tetap to be more active. Yes. Tapi melihat dari tren running di Indonesia ini gimana Mbak Nil? Wah, Sampai hari ini lah ya kita lihat bener. gimana. Karena itu biasanya kalau ini boleh dikoreksi ya, sebenarnya yang bisa juga. Jadi, tadi ngobrol aku juga jadi lifestyle sebenarnya. Udah bukan cuma buat apa sih? Tentunya buat apa sih? Tapi udah jadi lifestyle. Dan melihat sekarang tren running itu makin kesini, kita lihat tuh race yang minggu aja sebenarnya. Gak cuma satu, Yang cuma banyak satu bisa dua kayak tiga gitu. Jadi, kalau kita lihat tuh more than 150 race dalam sampai sekarang 1 November. Jadi memang ini udah menjadi salah satu cabang olahraga yang memang diminati gitu ya. Karena secara apa namanya aplikasinya bisa dimulai pelan-pelan gitu latihan apa namanya dari level paling bawah sampai akhirnya mungkin ambi nih dan sebulan ambi gitu. Sebenarnya ujung untuk kita coba mungkin nge-challenge sendiri-sendiri untuk ikutan race. Oke. Speaking of ambi dan ikutan race, gue langsung melihat orangnya ke sini nih. Ada Feby Masani Itu yang kedua. Ambi dengan race juga. Ini Feby Masani, by the way, kalau saya dengar kita, muka lu udah muncul gede banget di layar sini. Kita berasa kayak di film Power Ranger gitu ya, ada buka begini gitu di belakang kita. Nah, ini lu ekspresi apapun kita bisa melihat. Gue cuma pengen kasih tau aja, please be mindful about it. Yes. Ya. Jadi udah beneran tuh sebenarnya sih. Terus pasti sama Mary kasih jempol kan kalau misalnya lu udah kita kan? Kalau beneran masih di follow kan? Iya. Amin. Sudah benar. Oke. Tapi by the way sebelum kita tanya soal Daniel, kita kasih tepuk tangan dulu yang baru pulang dari New York Marathon 2023 kemarin. How was New York? New York challenging banget. Jadi sebenarnya gue mempunyai target 3 jam 30-an untuk menyelesaikan maraton. Tapi sayangnya karena berjalan-jalannya akhirnya gue jadi lebih lambat 20 menit. Sehingga akhirnya tadinya 3 jam 51 di New York Marathon. Dan itu apa ya? Kecewa sih, kecewa. Tapi dia kan bangga juga udah menyelesaikan sebulan New York Marathon dan bisa finish strong gitu. Tapi gue bersyukur banget karena gue mungkin race pertama kalinya banget yang pakai sepatu yang benar cocok banget sama gue sama kaki gue. Kayak kaki gue itu dimanjain banget. Jadi gue pakai New Balance yang Fuel Cell Supercom Elite V3, right? Dari situ, jujur ya, gue baru beli hari Jumatnya di Expo pas lagi ngambil race pack. Gue beli di situ dan gue belum nyobain lagi. Tapi ketika gue nyobain pertama kali, gue langsung tahu ini gue bisa pakai. Ini gue bisa langsung pakai tanpa gue harus kayak nyobain lagi gitu. Karena nyaman banget sehingga pas lagi race day itu pertama kali gue pakai sepatu tersebut dan langsung melesat sampai akhirnya bisa menyelesaikan maraton di bawah 4 jam. Itu maksud gue, yes, enak banget bagi kalian yang mungkin emang serius lari, misalnya nanti di CFD lo pengen nyoba lari pakai si Fuel Cell Supercom ini, lu cobain deh. Ini apa ya? Kasarnya itu udah kayak lebih tinggi daripada sepatu yang lain. Kalau coba ya soalnya. Oke, so good. Testimoni real dari seorang Daniel Mananta. Tapi by the way, soal olahraga lari, kenapa lu pilih olahraga lari untuk menjadikan sebagai part of your lifestyle? Jadi pertama kali banget di tahun 2016 itu gue sempat baca sebuah artikel karena gue saat itu lagi aktif banget di bisnis gue di Bank Indonesia dan gue sempat baca artikel tentang kenapa banyak CEO sukses
melakukan maraton? Oh, iya, udah, aman, ya. Kedengeran Feby? Oke, dan kenapa banyak CEO sukses melakukan maraton? Dan di situ di artikel itu ada beberapa poin-poinnya. Dan gue ngerasa, ya udah untuk gue nyobain, ya udah gue cobain deh menantang diri gue untuk maraton karena gue pengen banget jadi CEO sukses di sebuah bisnis gue. Akhirnya resolusi tahun 2002 tahun 2012 adalah menyelesaikan maraton. Udah dari situ gue merasa banget maraton ini merubah atau mentransformasi hidup gue dari dalam ke luar, sehingga banyak mental dan juga kedisiplinan yang berbentuk gara-gara latihan maraton. Yes, maraton race-nya itu sesuatu yang luar biasa, tapi proses menuju ke race day tersebut, trainingnya setiap hari lo harus bangun pagi untuk latihan lari, lo kayak banyak mengalahkan diri lo ketika mungkin hari ini gue berikatnya kali ya, enggak bisa kayak gitu, harus lari. Ketika lo harus menyelesaikan PR dari coach 1 minggu, lo harus 100 km larinya, hidupnya gue gak bisa, no, you can do it. Lo ngalahin mental lo terus-terusan, akhirnya bukan cuma di lari aja gue berhasil mengalahkan mental tersebut. Ketika di bisnis, ketika di dunia entertainment, ketika gue merasa gue gak bisa, ketika gue mulai membandingkan diri gue sama orang lain, itu gue langsung kayak mikir di mental gue, dan gue bisa cobain dulu aja. Luas, itu dia sesuai banget sama tagline kita itu sekarang, dimana mungkin orang-orang lain mempunyai cara sendiri, tapi gue juga punya cara gue sendiri. Dan saya Ramai. Tepuk tangan dulu buat Daniel Mananta. Saya menjadi saksi bagaimana Mas Daniel kebut-kebutan di track untuk menyelesaikan speed session on course ya. Oke, kita langsung ke bintang tamu yang berikutnya, Rani Biloso dan Feby Lazar. Feby, dengarkan ya, kasih jempolnya boleh. Oke, Feby aku mau tanya lo, kemarin Feby juga habis race cycling kalau nggak salah 25 menit sekian. Gila, tepuk tangan dong buat Feby Lazar itu, performanya juga nggak kalah luar biasa loh. Feby kalau boleh tanya nih ya, ini kan Feby kegiatannya kan banyak banget gitu ya. Bagaimana Feby mengimbangi kegiatan sehari-hari dengan menyempatkan olahraga dan menjadikan olahraga ini sebagai part of your lifestyle? Gimana Feby? Gimana soalnya berulang? Diulang lagi? Oke, boleh. Bagaimana Feby mengimbangi kegiatan dengan berolahraga dan memilih olahraga lari sebagai bagian dari gaya hidupnya Feby? Silakan. Mengenai kegiatan aku sama olahraga, aku sih membuat olahraga menjadi salah satu bagian dari hidup aku. Jadi itu udah lagi harus dilakukan. Jadi kegiatan yang lain lumayan mengikuti olahraga aku ya. Jadi misalnya aku bagi-bagi ada lari, aku bakalan bilang sama orang schedule syuting aku nggak bisa, aku berarti lari dulu. Jadi aku udah mulai bisa berkegiatan di jam 10 ya. Dan kalau misalnya untuk olahraga lari, kenapa aku memilih olahraga lari? Sebenarnya aku dari awal mau enjoy, aku suka lari dari dulu, tapi nggak pernah ikutan maraton dan nggak pernah serius. Jadi larinya tuh yang kecil, karena menurut aku lari adalah sport yang paling gampang, olahraga yang paling gampang, semua orang punya skill lari. Oke. Kalau manfaatnya selain sehat lah gitu, yang didapat apa? Lari terus, tapi kalau sekarang karena aku juga sibuk, jadi aku tuh susah buat ngatur waktu. Misalnya mau olahraga, ada harus di-gym sambil jajan sama pipi, atau misalnya sport yang kayak tenis, itu kan harus jajan sama pelatih, jajan sama teman, bikin tempat latihan. Itu menurut aku nggak bisa mulai seperti itu. Nah, kalau lari, aku tuh kemana-mana 12 hari, 12 hari, jadi dimanapun aku berada, aku sih dimanapun lari ya lari. Oke.
Oke, berarti matanya seperti itu dan intinya kerjaan jangan sampai ganggu lari ya kan, kalau dulu kan berarti kan kalau kamu bilang lari jangan sampai ganggu kerjaan, kalau udah aktif lari berarti lari jangan sampai ganggu kerjaan gitu ya Baby ya. Iya betul. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Baby dong. Ya. Tapi Feby ini kalau tahu dia itu kalau misalnya lagi nunggu syuting, kan kita kalau misalnya syuting itu kan sering banget duduk gitu ya. Ya. Dia sering banget kayak cuma pakai sepatu lari langsung lari aja gitu. Untuk menyelesaikan program dari coachnya dia. Wah. Makanya kemarin di Chicago Marathon, Ya. dia bisa 20 menit ya ketika itu. Dedikasi dia itu 20 menit. Boleh tahu Baby berapa kemarin personal best di Chicago Marathon? Berapa kemarin? Personal kami kita gimana? Berapa Baby? Aku kemarin itu 4 jam 21 menit. Aku juga Luar biasa. Progresnya juga luar biasa ya Baby ya. Oke, itu yang dirasakan oleh Daniel dan juga Baby ya. Nah kalau Christoph gimana nih? Kemarin Cerita Daniel Mananta rela batalkan lari maraton di luar negeri gegara pekerjaan. Presenter Daniel Mananta bersyukur ia belum pernah mengalami cedera selama mengikuti lari maraton mayor dunia. Namun ia mengaku pernah batal mengikuti maraton gara-gara lebih memilih bekerja. maratonnya, siapa program yang luarnya gitu, tetap to be more active gitu. lebih boleh. Yes. Tapi melihat dari tren running di Indonesia ini gimana Baby? Wah, Sampai hari ini lah ya kita lihat benar. gimana. Karena itu udah sekarang kalau ini boleh dikoreksi ya, dan bisa juga. Jadi, tadi ngobrol aku juga jadi lifestyle sebenarnya. Udah bukan cuma buat apa sih? Tentunya buat apa sih? Tapi udah jadi lifestyle. Dan melihat sekarang tren running itu makin kesini, kita lihat tuh race setiap minggu ada beberapa. Gak cuma satu, Udah cuma banyak satu banget. bisa bawa ketiga gitu. Jadi kalau kita lihat tuh more than 150 race dalam sampai sekarang sampai November. Jadi memang ini udah menjadi salah satu cabang olahraga yang memang diminati gitu ya. Karena secara apa namanya aplikasinya bisa dimulai pelan-pelan gitu latihan apa namanya dari level paling bawah sampai akhirnya mungkin ambi nih dan sebulan ambi ya gitu. Sebenarnya ujung untuk kita coba mungkin men-challenge diri sendiri untuk ikutan race. Oke. Speaking of ambi dan ikutan race, gue langsung melihat namanya ke sini nih. Ada Feby Kaslanti. Itu yang kedua. Ambi dengan race juga. Ini Feby Kaslanti, by the way, kalau saya dengar kita, muka lu udah muncul gede banget di layar sini. Kita berasa kayak di film Power Ranger gitu ya, ada buka gede gitu di belakang kita. Nah, ini lo ekspresi apapun kita bisa melihat. Gue cuma pengen kasih tau aja, please be mindful about it. Yes. Ya. Jadi udah kedengeran tuh sebenarnya sih. Itu kan pasti sama Mary kasih jempol kan kalau misalnya lu udah kita kan. Kalau kedengeran masih di follow kan? Iya. Iya. Sudah boleh makan. Oke. Tapi by the way sebelum kita tanya soal Daniel, kita kasih tepuk tangan dulu yang baru pulang dari New York Marathon 2023 kemarin. How was New York? New York challenging. Challenging banget. Jadi sebenarnya gue mempunyai target 3 jam 30-an untuk menyelesaikan maraton. Tapi sayangnya karena berjalan-jalannya akhirnya gue jadi lebih lambat 20 menit. Sehingga akhirnya dapatnya 3 jam 51 di New York Marathon. Dan itu apa ya? Kecewa sih, kecewa. Tapi ya kan bangga juga udah menyelesaikan sebulan New York Marathon dan bisa finish strong gitu. Tapi gue bersyukur banget karena gue mungkin race pertama kalinya banget yang pakai sepatu yang benar cocok banget sama gue sama kaki gue. Kayak kaki gue itu dimanjain banget. Jadi gue pakai New Balance yang Fuel Cell Supercom Alien V3, right? Dan di situ jujur ya, gue baru beli hari Jumatnya di Expo pas lagi ngambil race pack. Gue
gue belum nyobain lagi, tapi ketika gue nyobain beberapa kali, gue langsung tahu ini gue bisa pakai, ini gue bisa langsung pakai tanpa gue harus kayak nyobain lagi gitu ya. Karena nyaman banget, sehingga pas ada race day itu pertama kali gue pakai sepatu tersebut dan langsung melesat sampai akhirnya bisa menyelesaikan maraton di bawah 4 jam. Itu maksud gue, yes, enak banget bagi kalian yang mungkin emang serius lari, misalnya nanti di CFD lo pengen nyoba lari pakai si Yourself Super Pop ini, lo cobain deh. Ini apa ya, kasarnya itu udah kayak lebih tinggi daripada satu orang lain. Kalau lo cobain soalnya oke, so good. Testimoni real dari seorang Daniel Manantap. Tapi by the way, soal olahraga lari, kenapa lo pilih olahraga lari untuk menjadikan sebagai part of your lifestyle? Jadi pertama kali banget di tahun 2016 itu gue sempat baca sebuah artikel karena gue saat itu lagi aktif banget di bisnis gue di Bank Indonesia, dan gue sempat baca artikel tentang kenapa banyak CEO sukses melakukan maraton. Oh iya, udah aman, ya. Kedengeran Feby. Oke. Dan kenapa banyak CEO sukses melakukan maraton? Dan di situ di artikel itu ada beberapa poin-poinnya. Dan gue ngerasa yaudah untuk gue nyobain, yaudah gue cobain deh menantang diri gue untuk maraton karena gue pengen banget jadi CEO sukses di sebuah bisnis gue. Akhirnya resolusi tahun 2002 tahun 2016 adalah menyelesaikan maraton. Udah dari situ gue merasa banget maraton ini merubah atau mentransformasi hidup gue dari dalam ke luar, sehingga banyak mental dan juga kedisiplinan yang berbentuk gara-gara latihan maraton. Yes, maraton race-nya itu sesuatu yang luar biasa, tapi proses menuju ke race day tersebut, trainingnya setiap hari lo harus bangun pagi untuk latihan lari, lo kayak banyak mengalahkan diri lo ketika mungkin hari ini gue break aja kali ya, jangan kayak gitu, harus lari. Ketika lo harus menyelesaikan PR dari coach 1 minggu, lo harus 100 km larinya, hidupnya lo gak bisa, no, you can do it. Lo ngalahin mental lo terus-terusan, akhirnya bukan cuma di lari aja gue berhasil mengalahkan mental tersebut. Ketika di bisnis, ketika di dunia entertainment, ketika gue merasa gue gak bisa, ketika gue mulai membandingkan diri gue sama orang lain, itu gue langsung kayak mikir di mental gue, gue bisa cobain dulu aja. Luas, itu dia sesuai banget sama tagline kita itu sekarang, karena mungkin orang-orang lain mempunyai cara sendiri, tapi gue juga punya cara gue sendiri. That's how you run your race. Tepuk tangan dulu buat Daniel Manantap. Saya menjadi saksi bagaimana Mas Daniel kebut-kebutan di track untuk menyelesaikan speed sesi oleh coach ya. Oke, kita langsung ke bintang tamu yang berikutnya, ke Raditya Rose dan Feby Razak. Feby, dengarkan ya, kasih bolanya boleh. Oke, Feby, aku mau tanya lo, kemarin Feby juga habis race cycling kalau nggak salah 25 menit sekian. Gila, tepuk tangan dong buat Feby Razak itu, performanya juga nggak kalah luar biasa. Feby, kalau boleh tanya nih ya, ini kan Feby kegiatannya kan banyak banget gitu ya. Bagaimana Feby mengimbangi kegiatan sehari-hari dengan menyempatkan olahraga dan menjadikan olahraga ini sebagai part of your lifestyle? Gimana Feby? Gimana soalnya boleh bilang? Diulang lagi? Oke, boleh. Bagaimana Feby mengimbangi kegiatan dengan berolahraga dan memilih olahraga lari sebagai bagian dari gaya hidupnya Feby? Silakan. Mengenai kegiatan aku sama olahraga, aku sih membuat olahraga menjadi salah satu bagian dari hidup aku. Jadi itu udah sebenarnya lama itu harus dilakukan. Jadi kegiatan yang lain lumayan mengikuti olahraga aku ya. Jadi misalnya aku bagi-bagi ada lari, aku bakalan bilang sama orang schedule syuting aku nggak bisa, aku berarti lari dulu. Jadi aku mulai bisa berkegiatan di jam 10 ya.
Oke. Kalau manfaatnya selain sehat lah gitu, yang didapat apa? Lari terus, tapi kalau sekarang karena aku juga sibuk, jadi aku tuh susah buat ngatur waktu misalnya mau olahraga kayak harus gym sambil jajan sama pipi atau misalnya sport yang kayak tenis itu kan harus jajan sama pelatih, jajan sama teman, bikin tempat latihan itu menurut aku nggak bisa mulai sama itu. Nah kalau lari aku tuh kemana-mana harus 14 hari 12 hari, jadi dimanapun aku berada aku sudah dimanapun lari ya kita. Oke. Oke. Berarti manfaatnya seperti itu dan intinya kerjaan jangan sampai ganggu lari ya kan. Kalau dulu kan berarti kan kalau kamu bilang lari jangan sampai ganggu kerjaan. Kalau udah aktif lari berarti lari jangan sampai ganggu kerjaan. Gitu ya Baby ya. Iya betul. Oke. Tentang dulu buat Baby dong. Ya. Tapi Feby ini kalau gue tahu dia itu kalau misalnya lagi nunggu syuting, kan kita kalau misalnya syuting itu kan sering banget nunggu gitu ya. Ya. Dia sering banget dia coba pakai sepatu lari langsung lari aja gitu untuk menyelesaikan program dari coachnya dia. Wah. Makanya kemarin di Chicago Marathon Ya. dia bisa 20 menit ya ketika itu. Dedikasi dia itu buat kemenangan. Boleh tahu Baby berapa kemarin personal best di Chicago Marathon? Berapa kemarin? Personal kami kita kemana? Berapa Baby? Aku kemarin itu 4 jam 21 menit 7. Luar biasa. Progresnya juga luar biasa ya Baby ya. Oke. Itu yang dirasakan oleh Daniel dan juga Baby ya. Nah kalau Christoph gimana nih? Kemarin Cerita Daniel Mananta rela batalkan lari maraton di luar negeri gegara pekerjaan. Presenter Daniel Mananta bersyukur ia belum pernah mengalami cedera selama mengikuti lari maraton mayor dunia. Namun ia mengaku pernah batal mengikuti maraton gara-gara lebih memilih bekerja. Maratonnya siapapun yang ada di luarnya gitu tetap to be more active gitu. lebih orang. Yes. Tapi melihat dari tren running di Indonesia ini gimana Baby? Wah, Sampai hari ini lah ya kita lihat bener. gimana. Karena itu biasanya kalau ini boleh dikoreksi ya, sebenarnya bisa juga. Jadi, tadi waktu aku juga jadi lifestyle sebenarnya. Udah bukan cuman buat anak sih, tentunya buat anak sih. Tapi udah jadi lifestyle. Dan melihat sekarang tren running itu makin kesini, kita lihat ke race yang minggu aja sebenarnya. Gak cuma satu, Nggak cuma banyak satu, orang. bisa dua kayak tiga gitu. Jadi, kalau kita lihat tuh more than 150 race dalam sampai sekarang sampai November. Jadi memang ini udah menjadi salah satu cabang olahraga yang memang diminati gitu ya. Karena secara aplikasinya bisa dimulai pelan-pelan gitu latihan dari level paling bawah sampai akhirnya mungkin ambi nih kan sebenarnya ambi gitu. Sebenarnya di ujung untuk kita coba mungkin nge-challenge diri sendiri untuk ikutan race. Oke. Speaking of ambi dan ikutan race, gue langsung melihat namanya ke sini nih. Ada Feby Masani Itu yang kedua. Ambi dengan race juga. Ini Feby Masani, by the way kalau saya dengar kita, muka lu udah muncul gede banget di layar sini. Kita berasa kayak di film Power Ranger gitu ya, ada buka beli gitu kita. Nah, ini lu ekspresi apapun kita bisa melihat. Gue cuma pengen kasih tau aja, please be mindful about it. Yes. Iya. Jadi udah beneran tuh sama Baby. Sebenarnya pasti sama Mary kasih jempol kan kalau misalnya lu udah kita kan. Kalau beneran masih di follow kan? Iya. Iya. Sudah boleh lagi. Oke. Tapi by the way sebelum kita tanya soal Daniel, kita kasih tepuk tangan dulu yang baru pulang dari New York Marathon 2023 kemarin. How was New York? New York challenging banget. Bridge. Jadi sebenarnya gue mulai
Tapi gue bersyukur banget karena gue mungkin race pertama kalinya banget yang pakai sepatu yang benar cocok banget sama gue sama kaki gue. Kayak kaki gue itu dimanjain banget. Jadi gue pakai New Balance yang Fuel Cell Supercom Alien V3, right? Dan di situ jujur nih ya, gue baru beli hari Jumatnya di Expo pas lagi ngambil race pack. Gue beli di situ dan gue belum nyobain lagi. Tapi ketika gue nyobain beberapa kali, gue langsung tahu ini gue bisa pakai. Ini gue bisa langsung pakai tanpa gue harus kayak nyobain lagi gitu ya. Karena nyaman banget sehingga pas lagi race day itu pertama kali gue pakai sepatu tersebut dan langsung melesat sampai akhirnya bisa menyelesaikan maraton di bawah 4 jam. Jadi maksud gue, yes, enak banget bagi kalian yang mungkin emang serius lari, misalnya nanti di CFD lo pengen nyoba lari pakai si Fuel Cell Supercom ini, lo cobain deh. Ini apa ya? Kasarnya itu udah kayak lebih tinggi daripada satu lari lain. Kalau cobain soalnya. Oke, so good. testimoni real dari seorang Daniel Mananto. Tapi by the way, soal olahraga lari, kenapa lu pilih olahraga lari untuk dijadikan sebagai part of your lifestyle? Jadi pertama kali banget di tahun 2016 itu gue sempat baca sebuah artikel karena gue saat itu lagi aktif banget di bisnis gue di Bank Indonesia dan gue sempat baca artikel tentang kenapa banyak CEO sukses melakukan maraton. Oh iya, udah aman, ya. Kedengeran Feby. Oke. Dan kenapa banyak CEO sukses melakukan maraton? Dan di situ di artikel itu ada beberapa poin-poinnya. Dan gue ngerasa yaudah untuk gue nyobain, yaudah gue cobain deh menantang diri gue untuk maraton karena gue pengen banget jadi CEO sukses di sebuah bisnis gue. Akhirnya resolusi tahun 2002 tahun 2012 adalah menyelesaikan maraton. Udah dari situ gue merasa banget maraton ini merubah atau mentransformasi hidup gue dari dalam ke luar sehingga banyak mental dan juga disiplinan yang gue butuh gara-gara latihan maraton. Yes, maraton race-nya itu sesuatu yang luar biasa, tapi proses menuju ke race day tersebut, trainingnya setiap hari lo harus bangun pagi untuk latihan lari, lo kayak banyak mengalahkan diri lo ketika mungkin hari ini gue break aja kali ya, jangan kayak gitu, harus lari. Ketika lo harus menyelesaikan PR dari coach 1 minggu, lo harus 100 km larinya, hidupnya lo gak bisa, no, you can do it. Lo ngalahin mental lo terus-terusan, akhirnya bukan cuma di lari aja gue berhasil mengalahkan mental tersebut. Ketika di bisnis, ketika di dunia entertainment, ketika gue merasa gue gak bisa, ketika gue mulai membandingkan diri gue sama orang lain, itu gue langsung kayak mikir di mental gue, gue bisa cobain dulu aja. Itu dia sesuai banget sama tagline kita itu sekarang dimana mungkin orang-orang lain mempunyai caranya sendiri, tapi gue juga punya cara gue sendiri. That's how you run your race. Tepuk tangan dulu buat Daniel Mananto. Saya menjadi saksi bagaimana Mas Daniel kebut-kebutan di track untuk menyelesaikan speed sesi on course ya. Oke, kita langsung ke bintang tamu yang berikutnya, ke Raditya Rose dan Feby Lazar. Feby, kedengaran kan ya? Kasih jempol lagi boleh? Oke. Feby, aku mau tanya lo, kemarin Feby juga habis race cycling kalau nggak salah 25 menit sekian. Gila, tepuk tangan dong buat Feby Lazar itu. Performanya juga nggak kalah luar biasa loh. Feby, kalau boleh tanya nih ya, ini kan Feby kegiatannya kan banyak banget gitu ya. Bagaimana Feby mengimbangi kegiatan sehari-hari dengan menyempatkan olahraga dan menjadikan olahraga ini sebagai part of your lifestyle?
lumayan mengikuti olahraga juga. Jadi misalnya aku bagi-bagi ada lari, aku bakalan bilang sama orang schedule syuting aku nggak bisa, aku berarti lari dulu, jadi aku udah mulai bisa berkegiatan di jam 10 ya. Dan kalau misalnya untuk olahraga lari, kenapa aku memilih olahraga lari? Sebenarnya aku dari awal mau enjoy, aku suka lari dari dulu, tapi nggak pernah ikutan maraton dan nggak pernah benar serius. Jadi lari itu yang kilo, karena menurut aku lari adalah sport yang paling gampang, olahraga yang paling gampang, semua orang punya skill lari. Oke. Kalau manfaatnya selain sehat lah gitu, yang didapat apa? Lari terus, tapi kalau sekarang karena aku juga sibuk, jadi aku tuh susah buat ngatur waktu, misalnya mau olahraga ada harus di-gym sambil jajan sama pipi, atau misalnya sport yang kayak tenis itu kan harus jajan sama pelatih, jajan sama teman, bikin tempat latihan. Itu menurut aku nggak bisa mulai sama itu. Nah kalau lari, aku tuh kemana-mana harus 14 hari, 12 hari, jadi dimanapun aku berada, aku sudah dimanapun lari ya lari. Oke. Oke. Berarti manfaatnya seperti itu, dan intinya kerjaan jangan sampai ganggu lari ya kan. Kalau dulu kan berarti kan kalau orang bilang lari jangan sampai ganggu kerjaan, kalau udah aktif lari berarti lari jangan sampai ganggu kerjaan, gitu ya Baby ya. Iya betul. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Baby dong. Ya. Tapi Feby ini kalau tahu dia itu kalau misalnya lagi nunggu syuting, kan kita kalau misalnya syuting itu kan sering banget nunggu gitu ya. Ya. Dia sering banget kayak cuma pakai sepatu lari langsung lari aja gitu. Untuk menyelesaikan program dari coachnya dia. Wah. Makanya kemarin di Chicago Marathon, Ya. dia bisa 20 menit ya setelah itu. Dedikasi dia itu 20 menit. Boleh tahu Baby berapa kemarin personal best di Chicago Marathon? Berapa kemarin? Personal apa nih kita kemana? Berapa Baby? Aku kemarin itu 4 jam 21 menit. Luar biasa. Progresi juga luar biasa ya Baby ya. Oke. Itu yang dirasakan oleh Daniel dan juga Baby ya. Nah kalau Christoph gimana nih? Kemarin Cerita Daniel Mananta rela batalkan lari maraton di luar negeri gegara pekerjaan. Presenter Daniel Mananta bersyukur ia belum pernah mengalami cedera selama mengikuti lari maraton mayor dunia. Namun ia mengaku pernah batal mengikuti maraton gara-gara lebih memilih bekerja. Maratonnya, siapapun yang ada luarnya gitu, tetap to be more active gitu. lebih boleh. Yes. Tapi melihat dari tren running di Indonesia ini gimana Baby? Wah, Sampai hari ini lah ya kita lihat gimana. karena itu biasanya kalau ini boleh dikoreksi ya, sebenarnya bisa juga. Jadi, tadi ngobrol aku juga jadi lifestyle sebenarnya. Udah bukan cuma buat saya pasti, tentunya buat saya pasti. Tapi udah jadi lifestyle. Dan melihat sekarang tren running itu
mindful about it. Yes. Iya. Jadi udah kedengeran tuh sebenarnya sih. Sudah pernah nggak sih sama Mary kasih jempol kan kalau misalnya lu deket kita kan? Kalau kedengeran masih follow kan? Iya. Amin. Sudah mendengarkan. Oke. Tapi by the way sebelum kita tanya sama yang tadi kita kasih tepuk tangan dulu yang baru pulang dari New York Marathon 2023 kemarin. How was New York? New York challenging. Challenging banget. Jadi sebenarnya gue mempunyai target 3 jam 30-an untuk menyelesaikan maraton. Tapi sayangnya karena berjalan-jalannya akhirnya gue jadi lebih lambat 20 menit. Sehingga akhirnya nanti 3 jam 51 di New York Marathon. Dan itu apa ya? Kecewa sih, kecewa. Tapi yang disini bangga juga udah menyelesaikan sebulan New York Marathon dan bisa finish strong gitu. Tapi gue bersyukur banget karena gue mungkin race pertama kalinya banget yang pakai sepatu yang benar cocok banget sama gue sama kaki gue. Kayak kaki gue tuh dimanjain banget. Jadi gue pakai New Balance yang Fuel Cell Supercom Alien V3, right? Dan di situ jujurnya gue baru beli hari Jumatnya di Expo pas lagi ngambil race track. Gue beli di situ dan gue belum nyobain lagi. Tapi ketika gue nyobain ulang kali, gue langsung tahu ini gue bisa pakai. Ini gue bisa langsung pakai tanpa gue harus kayak nyobain lagi gitu. Karena nyaman banget sehingga pas lagi race day itu pertama kali gue pakai sepatu tersebut dan langsung melesat sampai akhirnya bisa menyelesaikan maraton di bawah 4 jam. Jadi maksud gue, yes, enak banget bagi kalian yang mungkin emang serius lari, misalnya nanti di CFP lo pengen juga lari pakai si Fuel Cell Supercom ini, lu cobain deh. Ini apa ya? Kastanya itu udah kayak lebih tinggi daripada satu orang lain. Kalau coba ya soalnya. Oke, so good. Testimoni real dari seorang dari Marathon. Tapi by the way, soal olahraga lari, kenapa lu pilih olahraga lari untuk dijadikan sebagai part of your lifestyle? Jadi pertama kali banget di tahun 2016 itu gue sempat baca semua artikel karena gue saat itu lagi aktif banget di bisnis gue dan Bank Indonesia dan gue sempat baca artikel tentang kenapa banyak CEO sukses melakukan maraton. Oh iya, udah aman, ya. Kedengeran Feby. Oke. Dan kenapa banyak CEO sukses melakukan maraton? Dan di situ di artikel itu ada beberapa poin-poinnya. Dan gue ngerasa yaudah untuk gue nyobain, yaudah gue cobain deh menantang diri gue untuk maraton karena gue pengen banget jadi CEO sukses di sebuah bisnis gue. Akhirnya resolusi tahun 2002 tahun 2012 adalah menyelesaikan maraton. Udah dari situ gue merasa banget maraton ini merubah atau mentransformasi hidup gue dari dalam ke luar sehingga banyak mental dan juga kedisiplinan yang berbentuk gara-gara latihan maraton. Yes, maraton race day-nya itu sesuatu yang luar biasa. Tapi proses menuju ke race day tersebut, trainingnya setiap hari lo harus bangun pagi untuk latihan lari. Lo kayak banyak menahan diri lo ketika mungkin hari ini gue break aja kali ya. Enggak bisa kayak gitu, harus lari. Ketika lo harus menyelesaikan PR dari coach 1 minggu, lo harus 100 km larinya. Hidupnya lo gak bisa, no, you can do it. Lo ngalahin mental lo terus-terusan. Akhirnya bukan cuma di lari aja gue berhasil mengalahkan mental tersebut. Ketika di bisnis, ketika di dunia entertainment, ketika gue merasa gue gak bisa, ketika gue mulai membandingkan diri gue sama orang lain, itu gue langsung kayak mikir di mental gue, gue bisa cobain dulu aja. Itu dia sesuai banget sama tagline kita itu sekarang dimana mungkin orang-orang lain mempunyai caranya sendiri, tapi gue juga punya cara gue sendiri. Dan saya Run Your Way. Tepuk tangan dulu buat Daniel Mananta. Saya menjadi saksi bagaimana Mas Daniel kebut-kebutan di track untuk menyelesaikan speed sesi on course-nya. Oke, kita langsung ke bintang tamu yang berikutnya.
Valentino Rossi dan Feby Razak di Feby, kedengaran kan ya? Kasih jempol lagi boleh? Oke. Feby aku mau tanya lo, kemarin untuk Feby juga habis race fighting kalau nggak salah 25 menit sekian. Gila, tepuk tangan dong buat Feby Razak itu, performanya juga nggak kalah luar biasa. Feby kalau boleh tanya nih ya, ini kan Feby kegiatannya kan banyak banget gitu ya. Bagaimana Feby mengimbangi kegiatan sehari-hari dengan menyempatkan olahraga dan menjadikan olahraga ini sebagai part of your lifestyle? Gimana Feby? Gimana soalnya berdua? Diulang lagi? Oke, boleh. Bagaimana Feby mengimbangi kegiatan dengan berolahraga dan memilih olahraga lari sebagai bagian dari gaya hidupnya Feby? Silakan. Mengimbangi kegiatan aku sama olahraga, aku sih membuat olahraga menjadi salah satu bagian dari hidup aku. Jadi itu udah sebenarnya itu harus dilakukan. Jadi kegiatan yang lain lumayan mengikuti olahraga aku ya. Jadi misalnya aku bagi-bagi ada lari, aku bakal bilang sama orang schedule syuting aku nggak bisa, aku belajar lari dulu. Jadi aku udah mulai bisa berkegiatan di jam 10 ya. Dan kalau misalnya untuk olahraga lari, kenapa aku memilih olahraga lari? Sebenarnya aku dari awal mau enjoy, aku suka lari dari dulu, tapi nggak pernah ikut maraton dan nggak pernah benar serius. Jadi lari itu feel karena menurut aku lari adalah sport yang paling gampang, olahraga yang paling gampang, semua orang punya skill lari. Oke. Kalau manfaatnya selain sehat lah gitu, yang didapat apa? Lari terus, tapi kalau sekarang karena aku juga sibuk, jadi aku tuh susah buat ngatur waktu misalnya mau olahraga, ada harus di-gym sambil jajan sama pipi, atau misalnya sport yang kayak tenis itu kan harus jajan sama pelatih, jajan sama teman, bikin tempat latihan. Itu menurut aku nggak bisa mulai sama itu. Nah kalau lari, aku tuh kemana-mana harus belas hari, jadi dimanapun aku berada, aku sudah dimanapun lari atau lari. Oke. Ya. Oke. Berarti manfaatnya seperti itu dan intinya kerjaan jangan sampai ganggu lari ya kan. Kalau dulu kan berarti kan kalau orang bilang lari jangan sampai ganggu kerjaan. Kalau udah aktif lari berarti lari jangan sampai ganggu kerjaan. Gitu ya Feby ya. Iya betul. Oke. Tentang dulu dong buat Feby dong. Ya. Tapi Feby ini kalau gue tahu dia itu kalau misalnya lagi nunggu syuting, kan kita kalau misalnya syuting itu kan sering banget nunggu gitu ya. Ya. Dia sering banget kayak cuma pakai sepatu lari langsung lari aja gitu. Untuk menyelesaikan program dari coachnya dia. Wah. Makanya kemarin di Chicago Marathon, Ya. dia bisa 20 menit ya setelah itu. Dedikasi dia itu buat kemenangan. Boleh tahu Feby berapa kemarin personal best di Chicago Marathon? Berapa kemarin? Personal kami kita kemana? Berapa bayangnya? Aku kemarin itu 4 jam 21 menit. Aku juga Luar biasa. Progresi juga luar biasa ya Feby ya. Oke. Itu yang dirasakan oleh Daniel dan juga Feby ya. Nah kalau Christoph gimana nih? Kemarin Cerita Daniel Mananta rela batalkan lari maraton di luar negeri gegara pekerjaan. Presenter Daniel Mananta bersyukur ia belum pernah mengalami cedera selama mengikuti lari maraton mayor dunia. Namun ia mengaku pernah batal mengikuti maraton gara-gara lebih memilih bekerja. maratonnya, siapapun mereka di luarnya gitu, tetap to be more active gitu. to be more active. Yes. Tapi melihat dari tren running di Indonesia ini gimana Daniel? Wah, Sampai hari ini lah ya kita lihat benar. gimana. Karena itu udah sekarang kalau ini boleh dikoreksi ya, karena ini bisa juga. Jadi, lari waktu lalu juga jadi lifestyle sebenarnya. Udah bukan cuman buat saya sih, tentunya buat saya tapi udah jadi lifestyle. Dan melihat sekarang
please be mindful about it. Yes. Iya. Oke, ini udah kedengeran tuh suara berarti. Itu kan pasti Pak Mary kasih jempol kan kalau misalnya lu udah kita kan. Kalau kedengeran masih di follow kan? Iya. Amin. Sudah mendengarkan. Oke, tapi by the way sebelum kita tanya sama Mas Daniel, kita kasih tepuk tangan dulu yang baru pulang dari New York Marathon 2023 kemarin. How was New York? New York challenging. I don't know. Challenging banget. Jadi sebenarnya gue mempunyai target 3 jam 30-an untuk menyelesaikan maraton. Tapi sayangnya karena tanjakannya akhirnya gue jadi lebih lambat 20 menit. Sehingga akhirnya nanti 3 jam 51 di New York Marathon. Dan itu apa ya? Kecewa sih, kecewa. Tapi yang disini bangga juga udah menyelesaikan sebulan New York Marathon dan bisa finish strong gitu. Tapi gue bersyukur banget karena gue mungkin race pertama kalinya banget yang pakai sepatu yang benar cocok banget sama gue sama kaki gue. Kayak kaki gue itu dimanjain banget. Jadi gue pakai New Balance yang Fuel Cell Supercom Elite V3, right? Dan di situ jujur ya, gue baru beli hari Jumatnya di Expo pas lagi ngambil race track. Gue beli di situ dan gue belum nyobain lagi. Tapi ketika gue nyobain ulang kali, gue langsung tahu ini gue bisa pakai. Ini gue bisa langsung pakai tanpa gue harus kayak nyobain lagi gitu. Karena nyaman banget sehingga pas lagi race day itu pertama kali gue pakai sepatu tersebut dan langsung melesat sampai akhirnya bisa menyelesaikan maraton di bawah 4 jam. Jadi maksud gue, yes, enak banget. Bagi kalian yang mungkin emang serius lari, misalnya mungkin CFP, lo pengen nyoba lari pakai si Fuel Cell Supercom ini, lo cobain deh. Ini apa ya? Kasarnya itu udah kayak lebih tinggi daripada satu orang lain. Kalau coba ya soalnya. Oke, so good. Testimoni real dari seorang dari Marathon. Tapi by the way, soal olahraga lari, kenapa lu pilih olahraga lari untuk dijadikan sebagai part of your lifestyle? Jadi pertama kali banget di tahun 2016 itu gue sempat baca sebuah artikel karena gue saat itu lagi aktif banget di bisnis gue di Bank Indonesia dan gue sempat baca artikel tentang kenapa banyak CEO sukses melakukan maraton. Oh iya, udah aman, ya. Kedengeran Feby. Oke. Dan kenapa banyak CEO sukses melakukan maraton? Dan di situ di artikel itu ada beberapa poin-poinnya. Dan gue merasa ya udah untuk gue nyobain, ya udah gue cobain deh menantang diri gue untuk maraton karena gue pengen banget jadi CEO sukses di sebuah bisnis gue. Akhirnya resolusi tahun 2002 tahun 2012 adalah menyelesaikan maraton. Udah dari situ gue merasa banget maraton ini merubah atau mentransformasi hidup gue dari dalam ke luar sehingga banyak mental dan juga kedisiplinan yang berbentuk gara-gara latihan maraton. Yes, maraton race-nya itu sesuatu yang luar biasa. Tapi proses menuju ke race day tersebut, trainingnya setiap hari lo harus bangun pagi untuk latihan lari. Lo kayak banyak mengalahkan diri lo ketika mungkin hari ini gue break aja kali ya. Enggak bisa kayak gitu, harus lari. Ketika lo harus menyelesaikan PR dari coach 1 minggu, lo harus 100 km larinya. Hidupnya bukan bisa, no, you can do it. Lo ngalahin mental lo terus-terusan. Akhirnya bukan cuma di lari aja gue berhasil mengalahkan mental tersebut. Ketika di bisnis, ketika di dunia entertainment, ketika gue merasa gue gak bisa, ketika gue mulai membandingkan diri gue sama orang lain, itu gue langsung kayak mikir di mental gue, gue bisa cobain dulu aja. Terus itu dia sesuai banget sama tagline kita itu sekarang dimana mungkin orang-orang lain mempunyai cara sendiri, tapi gue juga punya cara gue sendiri. Dan saya run your way. Tepuk tangan dulu buat Daniel Mananta. Saya menjadi saksi bagaimana Mas Daniel kebut-kebutan di track untuk menyelesaikan speed sesi conference ya. Oke, kita langsung ke bintang tamu yang berikutnya.
Gila, tepuk tangan dong buat Feby Rasati dong. Performanya juga gak kalah luar biasa. Feby kalau boleh tanya nih ya, ini kan Feby kegiatannya kan banyak banget gitu ya. Bagaimana Feby mengimbangi kegiatan sehari-hari dengan menyempatkan olahraga dan menjadikan olahraga ini sebagai part of your lifestyle? Gimana Feby? Gimana soalnya berulang? Diulang lagi? Oke, boleh. Bagaimana Feby mengimbangi kegiatan dengan berolahraga?